Yo, minasan! Karena banyak yang meminta untuk membahas Record of Ragnarok Gods Apocalypse, di mana ternyata penentuan mengenai perwakilan dewa yang akan bertarung melawan umat manusia ditentukan lewat pertarungan Ragnarok sesama dewa. Sehingga kita akan melihat para dewa yang tidak segan-segan menunjukkan kekuatan mereka untuk menghancurkan satu sama lain demi terpilih sebagai petarung perwakilan dewa. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah? Bantu subscribe channel sejarahku ya, minasan. Linknya ada di deskripsi. Nah, minasan, ini adalah spin-off dari sisi dewa pertama ya. Tertulis pada panel awal, dunia para dewa bergoncang. Kita kembali di saat Zeus memegang palunya untuk memulai Ragnarok. Kala itu, Zeus mengumumkan bahwa pertarungan terakhir antara dewa dan umat manusia dimulai. Di balik sebuah mitos yang luar biasa, Dewan Elit Valhalla sangat antusias dengan keputusan akhir yang mempertaruhkan kehidupan umat manusia. Kiamat yang tidak terungkap. Kita pun diperlihatkan seorang karakter yang mengintip dari atas Valhalla. Dia memaki Zeus sebagai orang tua sialan yang masih saja suka membuat keributan seperti biasanya. Memang apa hebatnya para dewa? Lalu, beberapa menit setelah konferensi kelangsungan hidup umat manusia, Zeus menjelaskan pada semuanya alasan kenapa mereka berkumpul lagi di waktu dan tempat ini. Tidak lain adalah karena suatu hal, yaitu pertarungan terakhir dewa versus umat manusia. Jadi, Zeus akan mengumumkan kontestan perwakilan di sisi dewa. Para penonton pun bersorak-sorai, mereka sudah lama menunggu saat-saat ini. Mereka sudah tidak sabar untuk diberitahu. Lalu, kita diperlihatkan sosok dewa matahari Mesir yang bernama Ra-Horakhti. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi. Zeus telah memanggil mereka semua dengan alasan yang konyol. Kemudian, dewi terkuat dari Celtic bernama Morrigan berkomentar bahwa Zeus berlebihan seperti biasanya. Siapa yang akan muncul? Dia sudah yakin kalau Zeus sudah tahu tanpa dia harus mengatakannya. Di sisi lain, ada trio bersaudara yang tampak bersemangat dengan pengumuman itu. Kecuali dewa yang menutupi matanya dengan buku karena dia tidak tertarik. Bersamaan dengan itu, para dewa lainnya yakin bahwa dialah yang akan terpilih. Zeus pun melanjutkan pengumumannya bahwa mereka adalah anggota seleksi pertarungan terakhir dewa versus umat manusia. Para dewa pun fokus membaca dan mencari nama mereka. Namun yang ada hanyalah Buddha, Loki, Apollo, Poseidon, Susanoo no Mikoto, Herakles, Thor, Bisamonten, Anubis, Odin, Shiva, dan Beelzebub. Ketika merasa ada kesalahan karena namanya tidak terdaftar, Ahura Mazda sebagai dewa tertinggi Zoroastrianisme dari Persia kuno pun murka. Begitupun dengan Ra-Horakhti dan Morrigan. Mereka bahkan tersinggung, apakah maksud Zeus mereka itu lebih lemah dari dewa yang namanya ada di sana? Zeus justru menertawakan mereka setelah merasakan aura pembunuh dari semua yang ada di sini. Tapi Zeus berlagak so imut karena mereka sudah menghadapi dewa yang salah. Morrigan yang kesal menyuruh Zeus untuk diam. Dia mulai mengancam, tergantung situasinya, mereka semua mungkin tidak peduli pada apapun. Tetapi dari jarak jauh, seorang dewa justru memanjangkan tongkatnya untuk menghentikan Morrigan yang mengamuk. Namun hal itu membuat Morrigan semakin kesal karena rupanya dia adalah Sun Wukong dari Cina sebagai orang suci Agung Saitian. Dia ikut kesal karena tidak bisa tidur saking berisiknya. Dia menegur para dewa yang seharusnya bersikap tenang dan memperhatikan baik-baik. Ragnarok seharusnya 13 versus 13. Tapi di sana hanya ada 12 nama. Zeus kembali tertawa karena Sun Wukong tua sekarang menyuruh semua orang untuk diam. Sun Wukong sudah menjadi lebih bijak. Sun Wukong lantas memaki Zeus sebagai orang tua sialan. Jangan bicara seolah mengenalnya. Apa yang sebenarnya Zeus rencanakan? Zeus pun meminta Sun Wukong untuk tidak terlalu kesal begitu. Karena Zeus sudah menyiapkan festival besar untuk mereka semuanya. Tapi pertama-tama,
Zeus ingin bertanya pada mereka semua, apakah mereka benar-benar ingin menjadi salah satu bagian dari Ragnarok? Para dewa pun tercengang mendengarnya. Zeus mulai memancing para dewa dengan menanyakan, apa itu Ragnarok? Bermain-main dengan manusia yang lemah. Sejujurnya, Zeus tidak peduli siapa yang akan berpartisipasi atau siapa yang akan terpilih. Kemenangan besar para dewa sudah terjamin. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, ini adalah pertarungan yang pasti akan mereka menangkan. Tekanan ini, kegembiraan ini, mana mungkin mereka bisa puas dengan ini? Para dewa pun mulai menebak-nebak tentang hal tabu dunia dewa yang telah ada selama 7 juta tahun sejak manusia diciptakan. Apakah Zeus mau mencoba untuk memecahkannya? Zeus dengan serius mengatakan, atas nama dewa tertinggi Dewan Valhalla, Zeus akan mencabut larangan itu. Pertarungan antar dewa, dewa yang paling terkenal. Zeus menunjuk mereka semua karena mereka juga pasti ingin tahu seperti dirinya, bagaimana jadinya jika dewa versus dewa. Jika mereka bertarung satu sama lain dengan bersungguh-sungguh, siapakah yang lebih kuat? Para dewa pun tidak menyangka dengan apa yang Zeus lakukan. Itu adalah tabu surga yang dicabut. Namun, ada satu dewa yang tampaknya paling semangat saat mendengarnya. Zeus lalu memperlihatkan seluruh otot besarnya dan melanjutkan dengan melempar pertanyaan, siapakah dewa terkuat yang ada di surga sekarang ini? Ayo kita putuskan dengan kekerasan. Semua dewa pun termotivasi saat mendengar ucapan Zeus. Kemudian, Zeus mengatakan bahwa dia ingin mempercayakan slot terakhir Ragnarok kepada pemenang di pesta ini. Dengan kata lain, pertarungan terkuat dewa versus dewa akan segera dimulai di sini oleh para dewa, demi para dewa, dan untuk para dewa. Festival terlarang akan segera dimulai. Sontak, Valhalla dipenuhi dengan keriuhan teriakan dari para dewa. Beberapa waktu setelah itu, Hermes dan Ares yang berjalan bersama Zeus lalu menegur sifat ayahnya. Itu memang ide yang sangat bagus, tapi apakah Zeus sudah memikirkan keputusan itu? Zeus menjawab bahwa dia tidak peduli. Mereka juga sudah melihat sendiri bagaimana kemeriahan di Valhalla. Semua orang juga sudah yakin. Ares berkomentar bahwa dia setuju pada keputusan 12 dewa yang telah terpilih untuk berpartisipasi dalam Ragnarok. Kalau soal menghancurkan umat manusia, Ares tidak bisa memikirkan dewa lain yang lebih baik dari mereka. Hermes ikut berkomentar bahwa dirinya juga tidak terpilih untuk bertarung di Ragnarok. Dan banyak dewa yang tidak bisa dia pilih untuk bergabung dalam Ragnarok. Makhluk yang berbahaya yang bahkan bagi mereka para dewa seperti dewa yang tidak bisa dikendalikan, dewa yang tidak bisa diajak bernegosiasi, dan dewa yang tidak dikenal. Dewa yang disebut-sebut sebagai dewa langit luar. Dengan dicabutnya tabu ini, dewa surgawi luar yang akan bertarung dengan dewa-dewa lainnya. Benar-benar ini tidak bisa diprediksi. Ini bisa menjadi pertarungan yang akan menentukan nasib surga, bahkan lebih dari Ragnarok. Itu sebabnya pertarungan ini sangat menarik. Tiba-tiba ada seorang dewa yang sangat menyilaukan muncul di hadapan ketiganya. Ternyata dia adalah Ra yang sangat marah pada Zeus karena benar-benar meremehkannya. Diceritakanlah, Ra Horakhti adalah dewa tertinggi di Mesir kuno, dewa primordial dan juga dewa matahari. Piramida dan obeliks merupakan bangunan yang merepresentasikan Mesir akan kepercayaan utamanya kepada matahari dan juga merupakan sebuah simbol. Dia adalah dewa yang agung. Dia bahkan menghadiri konferensi penciptaan manusia di surga. Dikatakan bahwa dia pernah mencoba untuk memusnahkan umat manusia sendirian tanpa persetujuan dewan elit surga. Dia adalah salah satu dewa yang tidak bisa dikendalikan. Zeus pun menegurnya untuk tidak terlalu kesal padanya. Zeus sangat serius memilih siapa dewa yang pantas yang akan mengikuti Ragnarok. Ra juga termasuk di dalamnya. Surgawi dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang kuat. Kalau mereka bersikeras mengambil keputusan dengan meminta semua orang saling membunuh, itu akan membuang-buang waktu saja. Itu hanya mempermainkan pikiran seseorang.
Tapi ini pesta yang spesial. Akan membosankan kalau mereka setidaknya bertarung dan menentukan tempatnya. Itu sebabnya Zeus mencabut tabu itu. Ini peluang bagi para dewa untuk bertarung tanpa keraguan. Itu bukanlah hal yang aneh, sangat rugi kalau Ra tidak menikmatinya. Ra justru mengulang ucapan Zeus tentang membosankan, menarik, dan menyenangkan. Sejak kapan surga itu menjadi taman bermain bagi Zeus? Siapa sangka Ares menimbrung dengan mengatakan bahwa sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di antara mereka. Ares meminta Ra untuk menenangkan dirinya dan mengobrol. Tetapi Ares sangat terkejut ketika melihat tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat yang keluar dari tubuhnya. Ra pun memaki Ares bodoh dan mengintimidasinya. Siapa yang mengizinkan Ares mendekat padanya? Ares pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Rasanya seperti tubuhnya dibuang ke gurun pasir dalam sekejap. Ini sangat panas dan kering. Dijelaskanlah bahwa Dewa Matahari Ra, dewa-dewa umum tidak boleh mendekatinya. Bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk menyentuhnya. Ra pun melanjutkan perkataannya. Menurutnya sama sekali tidak penting untuk mengadakan turnamen ini. Turnamen ini sama sekali tidak masuk akal. Hasilnya sudah bisa dipastikan, yaitu kemenangan mutlak bagi Dewa Ra. Tetapi Zeus justru menertawakannya. Zeus sudah menduga jika Ra memang tidak mengerti kapan saja dan di mana saja mereka harus bersenang-senang dan memanfaatkan momen ini. Karena itulah keistimewaan para dewa dan esensi sejati mereka. Zeus lalu menegur Ra sebagai dewa yang tidak menyenangkan sama sekali. Bagaimana Ra bisa menjadi dewa seperti itu? Hermes pun ketakutan karena Zeus terlalu memprovokasi. Ra yang semakin kesal lalu meminta izin untuk menunjukkan pada Zeus betapa menyenangkannya dirinya itu. Di sini, sekarang juga. Ra dengan hawa panasnya lantas mendekati Zeus, sementara Zeus maju dengan memunculkan otot-ototnya. Tapi tiba-tiba, keduanya terhenti saat mendengar anjing yang menggonggong. Kita pun diperlihatkan seorang dewa yang tidak dikenali yang mengelus anjingnya sambil menyindir mereka yang sangat membosankan dan terlalu berisik. Membuat Ra menegurnya untuk menyingkir karena dia sama sekali tidak mengenal dewa itu. Apakah dewa itu mau berubah menjadi abu bersama para sampah ini? Tentu saja dewa itu kesal mendengarnya. Sehingga anjing yang tadi dielusnya ketakutan, namun dewa itu kembali mengelus anjingnya lalu berjalan mendekati mereka. Dewa itu berbasa-basi tentang dirinya yang mungkin salah dengar, lalu menegur Ra untuk menyingkir sebentar karena dia menghalanginya. Dewa itu ingin bicara dengan Zeus. Hal itu membuat Zeus senang, tetapi Ra sangat marah. Zeus menyampaikan pada dewa itu bahwa dia adalah salah satu yang akan mengikuti pertarungan. Jadi, apa ada pertanyaan untuk itu? Dewa itu pun mengatakan bahwa pertanyaannya mungkin tidak penting, tapi kalau dia memenangkan pertarungan ini, bisakah Zeus menyerahkan tahtanya pada dewa itu? Sontak, mereka semua sangat terkejut mendengarnya. Kemudian Zeus dan Ra mulai tertawa bersama-sama. Ra memuji niat dewa itu, lalu menanyakan pada Zeus bahwa perkataan dewa itu tidak sepenuhnya salah, bukan? Zeus lantas menanyakan maksud ucapan Ra. Membuat Ra mengatakan bahwa ironis sekali dengan menyebut Ragnarok yang pada akhirnya hanya sekedar hiburan pada manusia. Dengan kata lain, kemenangan yang mudah. Sebaliknya, kiamat ini adalah pertarungan sengit antara dewa versus dewa. Apalagi kalau itu adalah pertarungan sampai mati. Jadi, pemenangnya harus menerima hadiah yang sesuai. Dan Zeus paling tahu hal ini dari siapapun. Zeus merasa ucapan Ra sangat menarik, jadi satu tempat di Ragnarok saja tidak cukup kan? Kalau begitu, Zeus tidak punya pilihan lain. Zeus pun memegangi pundak Ra dan dewa yang tidak dikenali itu, lalu berjalan pergi sembari mengatakan bahwa mereka berdua sekarang akan menjadi petarung di ronde pertama. Tentu saja keduanya sangat terkejut mendengarnya. Zeus lalu memberitahu mereka kalau mereka membuat masalah yang besar, mereka harus mengambil tanggung jawab yang sesuai dengan besarnya masalah itu.
Zeus ingin mereka membuktikannya terlebih dahulu padanya. Apakah mereka berdua benar-benar memiliki kekuatan yang layak untuk menerima tawaran sebesar ini? Kalau mereka sudah membuktikan nilai mereka, Zeus sudah memikirkan hadiah yang cocok. Beralih di aula utama Valhalla, ruang bawah tanah khusus, kita pun diperlihatkan seorang pembawa acara yang merupakan murid nomor 1 dari Heimdall bernama Jarl. Dia sudah siap memulai acara besarnya sekarang, yaitu Apocalypse. Dia mengumumkan selain mendapatkan tempat sebagai peserta Ragnarok, pemenang dari pertarungan Apocalypse para dewa juga akan mendapatkan hadiah tambahan. Mereka akan diberikan hak untuk menambahkan satu pasal hal apapun ke dalam konstitusi Valhalla. Para dewa yang menonton pun merasa ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa hal seperti itu diperbolehkan? Dijelaskanlah kondisi Valhalla saat ini dan satu-satunya aturan yang mutlak bahwa semua dewa di semua negara dan waktu harus mengikuti aturan untuk hidup berdampingan di kerajaan surgawi. Jar pun melanjutkan bahwa ini adalah perintah dari Dewan tertinggi Valhalla. Jar bisa menjamin bahwa perintah ini formal dan sah. Para dewa pun merasa ini hadiah yang terbaik. Shiva pun bertanya-tanya, apakah itu artinya mereka bisa membuat aturan sendiri di surga? Ini membuat Shiva menjadi iri. Dewa lain menimpali, kalau dewa yang berasal dari luar negeri mereka menang, itu bisa jadi masalah. Dewa lain berkomentar bahwa ini sebuah umpan untuk menarik dewa terkuat dan paling berbahaya yang ada di luar sana. Jar pun kembali mengumumkan setelah menjalani tinjauan awal yang ketat, mereka ini melambangkan kekacauan dan ambisi jahat sepanjang sejarah surgawi. Dan inilah para peserta petarung Apocalypse. Di sisi sebelah kanan ada Ra Horakhti versus cucu lain, Sun Wukong versus Prometheus, Suzaku versus Indra, Neza versus Morrigan. Lalu di sebelah kiri ada Ahura Mazda versus Muramasa, Enma-Daioh versus Shinigami, Belial versus Leviathan, Surd versus Hydra. Lantas, pemenang dari sebelah kiri dan kanan akan bertemu di babak final. Setelah melihat itu, para dewa terkejut karena lebih dari setengahnya adalah dewa langit luar. Ini bukanlah festival, melainkan Apocalypse. Hermes pun berkomentar dengan semua orang yang sangat bersemangat. Ares mengatakan, itu tentu saja karena surga akan sangat terguncang dan bergantung pada hasilnya. Sementara Zeus merasa sudah lama sekali saat dia menyelesaikan Titanomakhia. Dan sejak saat itu, Zeus dijuluki sebagai Godfather of Cosmos atau God of Gods. Kalau Zeus bisa merasakan gairah yang sama dengan yang dia alami saat itu, bukan. Kalau Zeus bisa merasakan satu emosi yang bisa mengatasinya, maka Zeus tidak keberatan dengan apa yang bisa terjadi pada surgawi. Tanpa basa-basi lagi, peserta petarung ronde pertama silakan memasuki arena. Kita pun diperlihatkan bagaimana Dewa Ra memasuki arena menggunakan tubuh para budak yang disusun seperti piramida, lalu Ra duduk paling atas. Para budak meneriakkan kemuliaan bagi Dewa Ra. Jar mengatakan bahwa semua dewa memikirkan hal yang sama. Tidak ada dewa yang lebih layak untuk pertarungan ini selain dia. Apakah dia Zeus? Apakah dia Odin? Ra pun mulai turun dengan menginjak satu persatu punggung para budak. Namun, para budak yang merasa kesakitan justru berterima kasih atas Dewa Ra yang menginjaknya. Jar melanjutkan, api yang mengelilingi sekujur tubuhnya dan pakaian misterius yang hanya dikenakan oleh para dewa. Sang Dewa Matahari sekaligus dewanya para dewa. Dia adalah puncak para dewa yang sebenarnya, yaitu Ra Horakhti dari Mesir. Dalam hati Ra berkata, perhatikan baik-baik Zeus, inilah saatnya dia akan membuktikan kepada semuanya siapa yang paling layak menjadi raja sejati. Di sisi lain, dewa yang ditunjuk sebagai lawan dari Dewa Ra sedang berpamitan dengan anjingnya. Dewa itu meminta anjingnya untuk tidak mengkhawatirkannya.
Dia tidak akan membiarkan si bodoh tukang emas itu mengalahkannya. Jar pun memperkenalkan lawan dari Dewa Ra. Secara mengejutkan, dia adalah manusia setengah dewa. Sontak, Ra sangat terkejut karena dia harus melawan setengah dewa. Para penonton kini menjadi riuh saat mendengarnya. Kita pun diperlihatkan lawan dari Dewa Ra yang membawa sesuatu yang melilit seperti batang pohon. Apakah itu bongkahan kayu? Siapa pria yang ada di sana itu? Bukankah dia cuma anak nakal yang kotor? Jar bertanya-tanya, dia ada di pihak para dewa? Atau mungkin dia sekutu umat manusia? Kelahirannya tidak diinginkan dan memegang pedang tanpa ada yang menginginkannya. Dia adalah seorang petarung hybrid yang sendirian. Dia menjalani kehidupan seorang kesatria yang mulia. Atau apakah sebagai seorang berseker yang buas? Dia bernama cucu lain dari bangsa Celtic, sang prajurit setengah dewa. Dijelaskanlah bahwa cucu lain adalah pahlawan setengah dewa dan setengah manusia dari mitologi Celtic. Banyak yang bilang kalau penampilannya seperti wajah seorang pria muda yang tampan. Tapi ada juga yang mengatakan kalau dia memasuki mode bertempur, dia berubah menjadi iblis. Dia termasuk salah satu dari dewa langit luar. Dan karena sejarahnya, dia mendapat julukan sebagai tak terkendali. Culain kini tersenyum karena mereka menyambutnya dengan cara yang agak berlebihan. Tapi maaf saja, bagi dia, tidak masalah menjadi dewa ataupun menjadi manusia. Aku adalah aku. Culain hanya melakukan apa yang dia inginkan saat dia mau. Kalau Ra mengerti, mari kita mulai segera. Dan inilah dia Apocalypse pertarungan pertama babak pertama. Dewa Matahari versus prajurit setengah dewa. Siapakah yang akan mengambil langkah pertama? Dengan kesal, Ra menyebut Culain sebagai manusia setengah dewa yang kotor. Ra berjanji akan membuatnya menjadi abu dengan panas teriknya. Namun, Culain menertawakannya karena dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Dan pertarungan pun dimulai, tapi chapternya berakhir sampai di sini minasan. Bagaimanakah model pertarungan mereka? Saya justru penasaran dengan power system dari spin-off ini. Kita lanjut ke chapter berikutnya yuk. Dah.